Nah, Definisi inflamasi adalah respon biologi inang pada jaringan vaskular terhadap stimulus berbahaya seperti patogen, sel yang rusak atau yang inang, merupakan bentuk protektif tubuh untuk menyerang stimulus yang berbahaya. ngerti nggak? Respon biologi inang, respon kita ya, inang itu manusia. Inang itu nggak cuma manusia, pokoknya tempat yang dimasukin oleh si kuman patogen ya, nggak cuma sel patogen. Tadi apa, dari benda-benda asing juga bisa ya. Jadi respon biologi inang pada jaringan vaskuler. Jaringan vaskuler apa sih? Jaringan pembuluh darah ya, terhadap stimulus berbahaya, yaitu tadi yang ada apa, emigrasi, fagosit ya, merupakan bentuk protektif tubuh untuk menghilangkan stimulus yang berbahaya ya. Coba kalau tubuh kita nggak berespon sama kuman, bisa dibayangin nggak, itu kuman nggak diproteksi, masuk langsung ke pembuluh darah, udah banyak manusia yang berjatuhan. Jadi sebegitu banyaknya Allah ngasih tameng di tubuh kita ya, proteksi sebelum si kuman itu bisa menginfeksi. Jadi kalau udah bisa dia sampai menginfeksi, berarti kitanya yang memang sudah dalam kondisi yang benar-benar lemah. Proses inflamasi apa saja? Proses inflamasi yang pertama kerusakan mikrovaskular, meningkatnya permeabilitas vakuler, migrasi leukosit menuju jaringan darah. Itu yang tadi yang hijau-hijaunya punya Sarah, kerusakan mikrovaskuler, pembuluh darahnya itu dirusaknya apa? Yang tadi ada vasokonstriksi, ada vasodilatasi. Vasodilatasi apa? Yang untuk darah menuju ke lokasi yang dimana terjadi invasi dari si bakteri atau benda asing tadi. Terus vasokonstriksi, jadi pembuluh darah yang menuju ke jaringan-jaringan yang tidak terlibat dalam proses infeksi, itu alirannya diperkecil dulu karena untuk dibutuhkan sama yang sedang infeksi tadi ya. Terus meningkatnya permeabilitas, yaitu yang tadi ya, pelebaran. Migrasi leukosit menuju jaringan radang. Jadi semua leukosit itu kan sel apa? Sel darah putih ya. Itu dia kulit yang ada di komponen darah ya. Antibodi kita yang pertama yang antibodi yang ada di dalam darah. Jadi dia menuju ke jaringan radang di situ. Dia menuju ke sana dulu untuk menyerang benda-benda asing tersebut. Lanjut. Klasifikasi inflamasi akut merupakan respon awal tubuh terhadap stimulus yang berbahaya, ditandai dengan adanya peningkatan pergerakan plasma dan leukosit dari darah ke jaringan yang rusak. Yang kedua, inflamasi kronis merupakan inflamasi yang terus berlanjut, terjadi perubahan tipe sel yang ditemukan pada inflamasi, ditandai dengan kerusakan yang terus terjadi dan pemulihan jaringan dari proses inflamasi. Nanti ya ini ya, yang kamu pahami ya. Inflamasi akut terdapat berbagai bentuk fagosit pada sel yang mengalami kerusakan. Dua, terbentuk berbagai antibodi. Tiga, terjadi edema sebagai bentuk untuk menetralkan dan mencirikan iritan. Yang keempat, pembentukan jaringan fibrin, granulasi dan fibrosis untuk membatasi daerah kerusakan. Yang terakhir, proses penyembuhan. Ini masih ingat nggak mirip sama apa? Proses penyembuhan luka. Waktu pelajaran apa tuh? Atau fisiologi sel ya? Penjara. Bukan, sebelum presentasi. Jadi sel-sel itu memfagosit
pada sel yang mengalami kerusakan. Fagosit masih ingat apa? Memakan sel di sekitarnya ya. Kalau yang ini lagi inflamasi, bukan yang kalau kan ada fagosit yang apoptosis yang pada waktunya dia mati yang sudah tua jaringannya dimakan. Kalau ini yang jaringannya rusak dia makan. Terus habis itu terbentuk berbagai antibodi. Bagaimana dia bisa terbentuk antibodi? Yang kemarin tuh ada sel T, sel B, ada sel memori. Jadi kalau ada kuman masuk, sel T, sel B itu udah bisa menandai, oh nanti nih kuman ini kalau dia masuk lagi aku udah memori nih, udah nginget nih, oh ini bentuk-bentuknya kayak gini dia. Itu terbentuk antibodi ya namanya. Sel memori. Jadi tubuh kita itu membentuk antibodi dengan mengenali kuman apa aja yang pernah masuk ke tubuh kita. Jadi kalau ada kuman itu lagi masuk, kita udah punya kekebalan. Pertamanya kita mungkin parah banget, tapi kalau begitu kuman yang kedua itu masuk dengan jenis yang sama, kita nggak akan terlalu parah gejalanya seperti yang pertama kali kita dapat. Terus terjadi edema sebagai bentuk untuk menentukan dan mencairkan iritan. Ya, pernah ngeliat kan luka itu sebelum habis luka itu suka ada bengkak atau nggak suka berair gitu. Jadi kalau tubuh itu kalau di tubuh kita ada luka bentuknya kelihatannya dari bentuk bengkak. Seperti halnya kalau pohon kita garis itu yang keluar apa? Getahnya, ya. Pohon kalau kita garis ini getahnya itu keluar, itu dia antibodi dia itu keluar untuk membentuk jaringan barunya si pohon. Begitu juga dengan manusia untuk membentuk yang baru. Jadi dia diairin dulu biar tumbuh jaringan yang baru. Kayak gimana sih tanah biar tumbuh pohonan yang baru gimana? Diairin kan sama protein. Nah ini Tuhan udah begitu bikin sempurnanya, terjadi edema, cairan tubuh itu keluar dengan sendirinya yang isinya adalah protein yang buat penyembuhan pada luka itu sendiri. Dan nanti kalau misalnya kalian nemuin di keluarga atau teman yang kena luka bakar, terus ada timbul bula kayak kulit yang ada melepuh, ada airnya, kalau itunya dalam cairannya itu edemanya itu gede, jangan dipletusin gitu ya, karena itu isinya protein. Tutup aja, ditutup biar apa nggak kesenggol-senggol tempat-tempat yang lain. Jadi kulit itu nanti dia kan akan terserap sendiri sama tubuh. Cairan bengkak itu nanti akan terserap sendiri sama tubuh. Kulit itu akan kembali menempel. Dan dia nanti akan timbul jaringan yang baru. Setelah jaringan yang baru timbul dan udah mulai agak keluar, nah jaringan yang tadi melepuh bekas kena luka bakar atau kena knalpot misalnya, itu dia nanti akan sendirinya akan meluka sendiri. Tapi kalau kita masih kayak gitu, kita letusin terus habis itu kita kletek, itu robia karin karena sakitnya minta ampun ya. Jadi kalau nemuin kayak gitu tutup aja. Tapi itu isinya bukan bakteri. Protein, bukan bakteri, itu protein. Yang penting begitu kena kita siram air. Kalau punya NaCl bagus, kalau nggak punya udah bersihin aja pakai air mengalir. Habis itu nggak usah dikeringin. Kalau dikeringin kan resiko meletus juga. Didiemin aja, angin-anginin aja biar kering. Punya apa di rumah? Kalau misalnya punya sedia tuh jadi promosi ibu. Bagus juga sih minyak tawar tuh buat luka. Sediain aja. Anak ini jatuh dulu jadi sediain minyak tawar. Jadi tempel situ, tutup kain kasak. Oh jadi diminyakin itu lukanya? Kan kalau nggak dikasihin kayak gitu nanti dia nempel sama kulit itu, begitu kita ganti dia bisa keangkat itu kulitnya. Padahal kita kan untuk memproteksi si kulit biar dia nggak melupas karena benturan gesekan sama lingkungan sekitar kita ya kan. Terus apa lagi? Pembentukan jaringan fibrin, granulasi, fibrosis, itu yang waktu penyembuhan luka yang gue bilang. Nanti timbul jaringan-jaringan baru kayak semacam serabut-serabut, kayak laba-laba keluarin jaringannya gitu kan, buat ngebentuk jaring-jaring dia buat
menangkap mangsanya. Kalau ini dia membentuk jaringan-jaringan baru, serabut-serabut itu buat apa? Nungguin untuk sebagai kayak semacam jembatan buat jaringan-jaringan yang baru itu saling nyatu. Kalau nggak itu kan nggak mungkin langsung mau begitu, pasti kan kayak kita mau nganyam kan harus ada jaringan-jaringan gitu, sama di tubuh juga seperti itu ya. Lalu terjadi proses inflamasi akut ya. Lanjut. Inflamasi akut, respon awal terhadap kerusakan jaringan. Proses berlangsung singkat, menit per hari. Menit sampai hari. Biasanya terjadi tiba-tiba, ditandai oleh tanda-tanda klasik, proses eksudatif dan vaskularnya dominan. Gambaran utama eksudasi cairan dan protein plasma serta integrasi sel leukosит terutama neutrofil, rubor, pallor dan tumor pada inflamasi akut terjadi karena peningkatan aliran darah dan edema. Iya, jadi kalau yang namanya akut nggak sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan ya. Bedanya itu aja. Terus dia cepat sembuh. Kelihatan apa? Eksudat apa? Ada nanah-nanah ya. Proses eksudat ada nanah sedikit, terus ada kemerahan sedikit, vaskularnya dominan yaitu kemerahan. Dia menuju semuanya ke arah yang sedang dirusak ya, jaringan yang dirusak. Vaskularnya dominan ke arah situ. Gambar utamanya itu yang tadi ibu bilang, isinya tuh cairan protein plasma ya. Jadi kalau ada kayak gitu jangan diletusin karena isinya protein plasma, ada sel leukosit yang buat mencegah kalau lukanya itu steril masih ketutup buat mencegah si kuman-kuman yang lain masuk. Tapi kalau yang lukanya itu tidak model luka terbuka, jadi itu mengeluarkan bakteri-bakteri yang ada di sekitar situ. Rubor, kalau tumor yang tadi udah dijelasin sama Sarah ya. Nah, ini vaskularnya. Ini penjelasannya yang lebih ini. Baca nih. Kalau capek gantian. Tetapi yang satunya juga yang satunya lagi juga banyak masa. Habisin aja. Mekanisme inflamasi akut. Radang akut memiliki dua komponen utama, yaitu perubahan vaskular dan aktivitas sel. 1. Pada vaskular, terjadi fase konstriksi dalam hitungan detik setelah tugas. Terjadi fase dilatasi arteriol, mengakibatkan peningkatan aliran darah, menimbulkan gejala rubor dan pallor yang merupakan pemanas radang. Nah, ini yang tadi ya. Fase konstriksi, terus vasodilatasi, konstriksi ke arah yang tidak memerlukan aliran darah dulu, bukan nggak memerlukan, maksudnya membutuhkannya sedikit. Vasodilatasinya ke area yang timbul jitis dulu, terus mengakibatkan peningkatan aliran darah ya. Iya, karena dilebarin jadi aliran darahnya banyak kan ke sana kan, menimbulkan gejala rubor. Kalau rubor tadi apa? Pembuluh darah itu kan rasanya anget ya, jadi timbul panas di daerah situ sama kemerahan karena pembuluh darahnya banyak. Lanjut. Pembuluh darah kecil menjadi lebih permeabel dan cairan kaya protein akan mengalir keluar ke jaringan ekstravaskular, meningkatkan tekanan hidrostatik intravaskuler, meningkatkan viskositas darah dan memperlambat aliran darah. Transuded menghilang leukosit neutrofil mulai berkelompok pada permukaan vaskular endotel dan mengalami kontraksi sel endotel. Terbentuknya celah antar sel pada venule vaskopiler. Peningkatan permeabilitas vaskular.
Kontraksi sel endotel terjadi segera setelah peningkatan dengan histamin, bradikinin, leukotriene selama 15-30 menit yang diikuti oleh peningkatan TNF dan IL-1. Meningkatnya permeabilitas vaskular, aliran cairan kaya protein dan sel darah ke jaringan ekstravaskular, peningkatan tekanan osmotik cairan interstitial dan cairan masuk ke dalam jaringan. Penimbunan cairan kaya protein disebut vaskular. Akumulasi cairan ekstravaskuler menimbulkan edema sebagai manifestasi radang. Ini cairan eksudat itu yang belum terkena cairan yang kayak protein. Tapi kalau yang udah kena bakteri jadi nanah dia ya. Masih bening, kalau yang udah jadi nanah itu dia agak kehijauan ya, putih kehijauan kental. Aktivitas seluler dimulai setelah peningkatan aliran darah ke bagian yang mengalami cedera. Leukosit dan trombosit bertemu ke daerah cedera karena bahan kimia dilepaskan oleh sel cairan. Sel nas melalui pengaktifan komponen dan produksi sitokin sedang terjadi keterikatan dengan oksigen. Trombosit yang masuk ke daerah cedera melangsung pembekuan untuk mengisolasi infeksi dan mengontrol perdarahan. Penarikan leukosit yang meliputi neutrofil dan monosit ke daerah cedera disebut hemotaksis. Sel-sel yang tertarik ke daerah cedera melakukan penyembuhan. Urutan kejadian ekstravasasi leukosit dari lumen vaskular ke ekstravaskular. 1. Marginasi dan rolling. 2. Adesi dan transmigrasi antar sel endotel. Dan 3. Migrasi pada jaringan interstitial terhadap suatu rangsang hemotaksis. Iya ya, jadi ya kalau sel kita udah kena kemasukan kuman atau benda asing itu, setelah aliran darahnya semua ke sana, maksud dilatasi sudah semuanya ke jaringan yang terkena jejes itu, sel apa dia tadi itu? Dia jadi kayak memblokir supaya itu kuman terus infeksi daerah-daerah yang terinfeksi itu tidak menyebar ke tempat lain, jadi kayak diblokir gitu. Terus akhirnya apa? Leukosit semuanya ditarik ke dalam jaringan yang rusak itu supaya apa? Membunuh si kuman-kuman yang ada di sekitar situ ya. Nah, habis itu timbul ya yang tadi jaringan-jaringan baru yang seperti benang-benang tadi ya, yang benang tadi untuk nyatuin kembali, nyambung, adesi. Timbulnya jaringan-jaringan yang baru itu untuk disatukan kan. Kalau luka itu kan dia menimbulkan jadi kayak ada dua kubu kan. Kalau misalnya itu terpisah, nggak ada jaring-jaringan, nggak ada nyatu. Jadi kalau sini sudah difagosit, kiri kanan udah difagosit, jadi dia saling menyatu lagi. Seperti kayak kita kena sayat, di situ jaringannya juga rusak. Terus untuk nyembulinnya, yang kemarin aku bilang kenapa ada keloid, ya kan? Kalau dia lebih tinggi jaringannya yang tumbuh, itu namanya keloid. Yang normalnya kan dia rata ya. Nah itu udah. Terus urutan kejadian leukosit dari lumen vaskular ke ekstravaskular. Lumen vaskular apa sih? Dari jaringan pembuluh darah ke ekstravaskular, di luar pembuluh darah ya. Marginasi dan rolling itu leukosit itu jadi bergabung sama jaringan di sekitar ya. Rolling apa sih? Bertukar ya. Bertukar. Iya. Dia bertukar posisi di situ dari leukosit, neutrofilnya diambil. Nanti kan bagian dari leukosit itu ada neutrofil, ada monosit.
Nah itu mereka saling bertukar tempat. Terus adesi dan transmigrasi setelah jaringan-jaringan itu saling mendekat menimbulkan apa? Adesi itu perlengketan ya, transmigrasi perlengketan, dia itu tadi saling menyatu untuk penumbuhan jaringan baru ya. Terus migrasi pada jaringan interstisial terhadap suatu rangsang hemostasis, yaitu karena sudah dia sudah menyatu kan berarti dia bermigrasi apa? Pindah tempat ya, saling menyatu, dia pindah tempat, saling melengkapi membentuk jaringan baru. Itu ya. Inflamasi akut tahapan inflamasi kronis. Menyusul radang akut. Transfer awal bersifat kronik. Penyebab jas atau luka kecil tergores seringkali memiliki toksisitas rendah dibandingkan penyebab radang akut. Infeksi persisten oleh mikroorganisme intraselüler akut. Inkubasi kontak lama dengan bahan yang tidak dapat lanjut. Sirkulasi di dalam paru. Reaksi imun terhadap jaringan inkubasi. Yang tadi disampaikan sama saya ya, dari bisa dari basil, bakteri, dari benda-benda asing sama penyakit autoimun ya, dari reaksi imun. Toksisitasnya rendah, jadi apa? Keracunannya kita bilang kalau toksisitas itu kan keracunan, tapi kita bilangnya apa? Jenis infeksinya rendah ya, infeksinya rendah, makanya dia dibilangnya akut. Ini tahapan akut mau menuju ke tahapan yang kronis ya, yang lama. Inflamasi kronik. Inflamasi kronik terjadi bila penyebab pada radang tidak sempurna. Bila penyebab tidak sempurna atau penyebab ringan berulang-ulang. Selain itu diakibatkan oleh reaksi imunologi berlangsung lama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Lebih banyak ditemukan pada infeksi sel plasma memperkuat dan biasanya disertai penyembuhan jaringan koagulasi menghasilkan fibrosis dan kerusakan jaringan. Sebenarnya hampir sama ya, mirip aja, cuman ini berlangsungnya lebih lama aja, makanya dia jadi disebutnya kronis ya. Kalau yang akut apa? Hari, menit sampai hari ya. Kalau ini minggu sampai berbulan-bulan, bahkan bisa sampai tahunan. Kalau apa yang tadi penyakit, seperti contohnya penyakit apa? Diabetes mellitus ya. Itu kan jaringan yang masuk apa? Jaringan dari pankreas. Dia nggak bisa langsung sembuh begitu aja kalau diabetes, dan penyakit diabetes nggak mungkin sembuh, tapi bisa dikontrol. Berarti kan apa? Infeksinya lama ya, lama banget, bertahun-tahun, berpuluh tahun. Kalau bisa dikontrol, penyakit dari diabetes itu nggak akan nyebar kemana-mana. Tapi kalau nggak bisa dikontrol, akan rusak jaringan yang lain, kayak organ-organ yang lain, mata bisa jadi katarak, telinga jadi kurang pendengaran, jantung bisa jadi penyakit jantung, ginjal jadi gagal ginjal, itu banyak ya, hampir ke semua aspek ibu dari penyakit diabetes. Manifestasi klinis inflamasi. Awal panas yang disebabkan karena aktivitas gelombang pada tempat terinfeksi dan adanya sisa metabolisme awal pada dua donor pemberi. Adanya persepsi nyeri yang dirasakan
vaskularisasi, aliran darahnya ke tempat jejas yang terinfeksi ya, ke antibodi juga. Terus dolom, nyeri, kenapa? Kena ujung-ujung saraf ya. Kalau kita udah nggak nyeri itu yang udah bahaya tuh. Kita kena panci panas nggak berasa nyeri, aduh bahaya banget. Tahu-tahu udah bakar, udah jadi luka bakar ya. Biasanya pada sakit apa itu? Diabetes lagi. Karena kalau pada diabetes, saraf-saraf kecil yang ada di ujung-ujung saraf itu dia udah rusak karena aliran darahnya itu udah nggak lancar. Akibat kekendalan darahnya jadi nggak lancar ke ujung-ujung saraf yang apa sih namanya, pembuluh darahnya kecil-kecil. Jadi kita udah nggak ngerasain yang namanya rasa nyeri. Kalau masih rasa nyeri berarti masih bagus. Terus rubah penggeraknya itu karena daerahnya tervaskularisasi, aliran darah warnanya apa sih? Merah ya, jadi sekitarnya situ warnanya merah. Seperti albumin, globulin, dan hemoglobin ke dalam ruang interstisial terjadi edema atau terjadi pembentukan sedimen dalam ruang interstisial oleh hemoglobin dan protein lainnya yang bocor dari kapiler dalam jumlah berlebihan sehingga terjadi pembentukan. Kelima, fungsi rasa dalam fungsi adanya penurunan fungsi atau daya pada jaringan infeksi karena terjadi pembengkakan dan kerusakan di masa terinfeksi. Semua bokap udah ngerti ya kalau yang fungsi olesa apa? Kehilangan fungsi. Kira-kira kalau maksudnya kehilangan fungsi itu bagaimana sih? Jadi tangan yang misalnya bengkaknya di daerah tangan, kehilangan fungsi apa? Susah kan buat digerakin. Aduh, nggak bisa gerak. Kerjanya cuma tangan doang, yang kiri nggak bisa digerakin, apa kaki, jadi kita pincang jalannya gitu ya. Itu maksud dari kehilangan fungsi ya. Informasi berdasarkan jenis. 1. Radang florati. Biasanya akut permeabilitas kapiler meningkat, eksudasi cairan, infiltrasi sel radang. 2. Biasanya kalima, bakteri iogenik, ekstraseluler, gram positif atau negatif. Yang terakhir, terbentuk abses. 2. Radang granulomatik. Radang kronik dengan bentukan granuloma, reaksi jaringan, retikus, dan bakteri intraseluler, piroketo-cacing, dan parasit intraseluler. 3. Radang sitopatik dan sitoproliferatif. Radang kronik terjadi gangguan sel, reaksi jaringan terhadap virus tertentu. Sel radang minimal inclusion dari sel variasi menurun. Terbentuk blister besi, beberapa sel atau epitel proliferatif. Dan terakhir displasi sel epitel lipase. Jadi ini bentuknya ini bisa dilihatnya melalui ini ya. Kalau untuk melihatnya sih secara kasat mata mah itu semuanya kelihatannya bengkak aja, buka aja. Tapi kalau dari hasil pemeriksaan laboratorium baru kelihatan ini radang florati bentuk-bentuknya ya. Ini dari bentuk-bentuknya susah untuk dimasukin ke sininya ibu browsing juga nggak ketemu ini bentuk-bentuknya. Kalau sporatit hampir biasanya itu ditandainya sama nanah. Kalau granulomatik itu dia kayak granul apa sih, bukiran ya. Kalau granul pernah lihat gak sih obat-obat yang granul coko granul? Yang coko suplak granul atau coko granul yang bulat-bulat begitu ya bentuk-bentuknya radang itu kayak gitu. Jadi macam-macam.
enaknya sih dilihatin gambarnya, kalau dijelasin juga kan, kalau memang penyebabnya semuanya virus, penyembuhannya prosesnya juga sama gitu, cuma kan bentuknya aja ya. Yang keempat, radang nekrofil. Radang akut replikasi terhadap mikroorganisme kuat, seperti racun kimia, toksin, dari plasmodium, revigens, kerusakan jaringan luas, atau nekrosis dengan reaksi radang yang mental. Yang kelima, radang kronik dengan jaringan parut. Radang kronik, fase penyembuhan dari radang akut. Sel-sel radang mengandung nuklea atau limfosit, plasma, makrofag. Jaringan granulasi, sel radang monokuler, proliferasi pembuluh darah baru, proliferasi fibroblas, penyembuhan asal atau jaringan parut. Kalau radang kronik itu, radang nekrotik itu yang pernah ibu bilang, kalau yang ujung-ujungnya menghitam gitu tuh, penyembuhan luka yang sampai menghitam, ya itu nekrotik tuh, karena udah nggak ada aliran darah, jadi di sekitarnya hitam. Terus kalau yang kronik dengan jaringan parut, itu lukanya yang enggak, yang sembuhnya itu nggak bagus. Kayak misalnya jatuh dari motor kena aspal, itu kan berantakan tuh. Nah itu namanya tuh radang kronik dengan jaringan parut. Bisa bayangin nggak? Kayak gitu ya. Kalau yang tiga itu lebih ke arah produksi dari pemeriksaan laboratorium.